Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Frank Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Pemandangan kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi hitam begitu mereka melangkah ke dalam lubang cacing. Tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti kehilangan berat badan. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, terowongan luar angkasa yang aneh muncul di hadapan mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah terowongan luar angkasa, yang ujungnya tidak bisa dilihat orang. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang angkasa berwarna perak samar. Ada lebih dari 10 terowongan berukuran 10 kaki di dalam dinding luar angkasa. Ujung-ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan merupakan kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang padat samar-samar merembes keluar darinya. Seluruh terowongan itu sunyi senyap tanpa suara sedikit pun. Xiaoyan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan luar angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun dia biasanya tenang. Tatapannya perlahan melihat ke arah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luarnya ada kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang terjadi di sana. Kakak Xiaoyan, keluarkan perahu luar angkasa yang diberikan nenek moyang klan Luo padamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu, kita hanya perlu sekitar 20 hari sebelum kita bisa tiba di dataran tengah. Xin Lan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan ini. Xiaoyan juga pulih setelah mendengar ini. Dia menjabat tangannya dan spaceboat muncul di dalamnya. Benda ini baru muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja masuk ke dalam air dan mengembang mengikuti angin. Dalam beberapa kedipan, perahu itu telah berubah menjadi perahu berukuran 10 kaki di depan mata Xiaoyan yang tertegun. Permukaan perahu memiliki benang kekuatan spasial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Ceka-ceka, benda ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu. Tidak heran biaya pembuatannya sangat mahal. Mulut Xiaoyan segera mengeluarkan seruan klik saat dia melihat perubahan ini, tubuhnya melompat dan dia memimpin dengan melangkah ke perahu ini. Ziyan yang penasaran dan dua orang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa doki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan kapal luar angkasa ini terbang di dalam terowongan luar angkasa ini. Perahu luar angkasa ini benar-benar bagus. Ada faksi dan toko di Central Plains yang khusus menjual barang-barang semacam itu. Di sana, kapal luar angkasa dibedakan berdasarkan tingkatannya. Kelas 9 adalah yang tertinggi sedangkan kelas 1 adalah yang terendah. Dari tampilan kapal luar angkasa ini, sepertinya kapal itu berada di kelas 4 atau lebih. Xin Lan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiaoyan melirik ke depan perahu dengan heran. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan keluarkan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Spaceboat hanya dapat digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Di luar sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, selama seseorang mempertahankan rute penerbangan yang lurus, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Bahaya selalu ada dimanapun seseorang bepergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya ketika seseorang menjelajahinya. Namun, kemungkinan seseorang bertemu dengannya sangat kecil. Saya belum pernah menemui hal seperti itu selama saya menggunakan wormholes, Xin Lan menjelaskan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke arah Ziyan dan yang lainnya. Kalau begitu, semua orang harus menunggu dengan tenang. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiaoyan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Doki yang kuat melonjak sebelum memasuki titik masukan. Segera, seluruh perahu berguncang. Akhirnya, kekuatan dorong keluar dari bagian ekor kapal. Dengan suara, siu, kapal luar angkasa itu berubah menjadi cahaya perak yang menembus ruang angkasa dengan cara seperti kilat saat ia melesat secara eksplosif ke dalam kegelapan yang kosong. Kecepatan kapal luar angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan luar angkasa. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara siu-siu saat mereka duduk di dalam perahu. Kecepatan seperti ini menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan luar angkasa yang sunyi. Sesaat kemudian, ia menghilang ke ujung kegelapan.
Penampilannya seolah-olah dia adalah seorang penjelajah yang kesepian di luar angkasa. Yang disebut wormhole adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak antara keduanya menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xinlan, mereka seharusnya bisa mencapai dataran tengah setelah sekitar 20 hari dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan besar mereka membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Central Plains dari Horizon City. Setelah kesegaran awal, perjalanan kembali menjadi membosankan. Ziyan tidak bisa lagi menahan rasa bosan setelah merebut perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya ke Xiaoyan, memasuki kabin, dan tidur. Xiaoyan tidak berani memasuki kondisi latihannya secara acak saat melakukan perjalanan di terowongan luar angkasa semacam ini, yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berlatih satu kali pun selama sisa periode perjalanan. Dia perlahan-lahan akan memulihkan Dou Qi yang kelelahan